Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Siapa yang masih ingat ada berapa bentuk-bentuk pecahan? Ya benar, bentuk pecahan ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, pecahan biasa. 2, pecahan campuran. 3, pecahan desimal. 4, pecahan per 100 atau persen. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan pada pecahan biasa. Cara penjumlahan dalam pecahan biasa adalah dalam pecahan biasa ini ada 2. Yang pertama, jika penyebut itu sama. Caranya, yang pertama adalah menjumlahkan pembilang dan yang kedua, penyebut tidak dijumlahkan. Kita lihat contohnya. Contoh di sini adalah 2/5 ditambah 1/5 sama dengan 3/5. Caranya, karena ini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 5, maka langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka 2/5 ditambah 1/5 sama dengan 3/5. Contoh yang kedua, ini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 7. Maka bisa kita langsung tambahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka 3/7 ditambah 2/7 sama dengan 5/7. Sekarang pecahan biasa jika penyebutnya itu berbeda. Caranya yang pertama, kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana menyamakan penyebutnya? Caranya yaitu dengan cara mencari KPK. Anak-anak masih ingat kan bagaimana cara mencari KPK? Nah, setelah penyebutnya kita samakan, baru nanti kita jumlahkan. Kita lihat contohnya. Contoh di sini 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Nah, kita cari KPK-nya agar nanti penyebutnya sama. KPK dari 2, 3, dan 4 itu adalah 12. Maka 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 adalah 2. Biar menjadi 12, maka dikalikan 6. Atas kali 6, bawah juga kali 6. 1 kali 6 per 2 kali 6. Sedangkan untuk 3, biar menjadi 12, ini dikalikan 4. Maka atas kali 4, bawah juga dikalikan 4. Sedangkan untuk yang angka 4, biar menjadi 12, itu dikalikan 3. Maka 1 kali 3, 4 kali 3. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Ini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkannya. 6 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 13/12. Maka hasil dari 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 13/12. Sekarang kita akan belajar penjumlahan pada pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran ini juga ada 2 macam. Yang pertama, jika penyebutnya sama.
Maka caranya adalah pecahan campuran kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Baru nanti kita jumlahkan pembilangnya. Dan ingat, jika penyebutnya sama, maka penyebut tidak dijumlahkan. Caranya yaitu yang pertama, pecahan campuran itu kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian yang kedua, kita jumlahkan pembilangnya. Dan perlu diingat, penyebut sudah sama, maka tidak perlu dijumlahkan. Dan hasil akhirnya nanti baru diubah menjadi pecahan campuran. Rumahlah contohkan di sini. 2/1/5 ditambah 5/2/5. Siapa yang masih ingat bagaimana merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Caranya yaitu 2 dikali 5 ditambah 1. Ya, ingat-ingat anak-anak, 2 dikali 5 ditambah 1. Ya, kita lihat nih. Kita lihat ya anak-anak, 2 dikali 5 ditambah 1 per 5 ditambah 5 kali 5 ditambah 2 per 5. Kenapa ini ada tanda kurungnya? Karena ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Maka anak-anak hasilnya yaitu 2 dikali 5 10 ditambah 1 11. Kita tulis di atas per 5. Sedangkan yang ini 5 kali 5 25 ditambah 2 yaitu 27 per 5. Karena ini penyebut sudah sama, maka penyebut tidak perlu dijumlahkan. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 11 ditambah 27 sama dengan 38 per 5. Setelah hasilnya ada, maka kita rubah menjadi pecahan campuran. 38 dibagi 5 sama dengan 7. Sisa berapa anak-anak? 7 kali 5, 35. Maka 38 dikurangi 35 itu sisanya 3 per 5. Jadi 2/1/5 ditambah 2 per 5 sama dengan 7 3 per 5. Sekarang selanjutnya, jika penyebutnya itu berbeda, maka caranya sama ya, hampir sama dengan yang pecahan biasa. Yang pertama kita harus merubah pecahan itu menjadi pecahan biasa. Setelah kita rubah menjadi pecahan biasa, maka kita samakan penyebutnya dengan cara kita mencari KPK-nya. Kemudian nanti kita jumlahkan pembilangnya. Dan yang terakhir yaitu kita ubah menjadi pecahan campuran. Contoh di sini, 4/1/2 ditambah 2/2/3. Ketemunya ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 4 dikali 2 ditambah 1 per 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 per 3. Kita hitung 4 kali 2 8 ditambah 1 9. Kita tulis di sini 9 per 2 ditambah 8 per 3. Kita cari KPK dari 2 dan 3. Ya, siapa yang tahu KPK dari 2 dan 3? Ya, benar. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Maka nanti penyebutnya kita jadikan 6. Nah, ini 2 biar menjadi 6 dikali 3, maka atasnya juga dikali 3. 3 biar menjadi 6, kalikan 2, atasnya juga dikalikan 2. 9 dikali 3, 27. 2 kali 3, 6. 8 kali 2, 16. 3 kali 2, 6. Maka ini penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal kita jumlahkan ya. 27 ditambah 16 itu 43, pernya 6. 43 dibagi 6 ini adalah 7, sisanya 1 kita tulis di atasnya per 6.
Itu ya anak-anak untuk yang pecahan campuran. Kita lanjut yang ketiga, yaitu penjumlahan jika pecahan itu berupa pecahan desimal. Langkahnya yaitu kita bisa menggunakan metode penjumlahan bersusun. Ya, susun ke bawah. Kemudian ketika menulis susun bawah, maka kita harus meluruskan angka satuannya. Yang dimaksud dengan angka satuan ini adalah angka yang tepat di depan koma. Contohnya, yang pertama 5,3 ditambah 6,1. Ya, ini 5,3 kita susun bawah ya. 5,3 ditambah 6,1. Ini koma harus lurus anak-anak ya. Dan ini angka satuannya harus kita luruskan. Ditambah 3 tambah 1 4, 5 ditambah 6 11. Maka hasil dari 5,3 ditambah 6,1 adalah 11,4. Contoh yang kedua, 19,4 ditambah 6,07 ditambah 7,8. Kita tulis susun ke bawah. Bu, ini di belakang 4 kok ada 0? Iya, jika di belakang ini, contohnya ini karena di bawahnya ada 6,07, ada 2 angka di belakang koma, maka di belakang 4 kita beri 0. Ya, karena 0 ini tidak terlihat nilainya. Ya. Ini untuk memudahkan anak-anak dalam berhitung. Ini komanya kita luruskan, angka satuannya kita luruskan. 19,4 ditambah 6,07 ditambah 7,8, hasilnya adalah 33,27. Itu untuk pecahan desimal. Yang keempat yaitu penjumlahan jika pecahannya itu pecahan per 100 atau persen. Caranya bagaimana? Caranya adalah menjumlahkan bilangan-bilangan yang ada di depan persen. Anak-anak tahu ya tanda persen seperti apa? Contohnya, yang pertama yaitu 39% ditambah 23% sama dengan kita jumlahkan angka-angka atau bilangan yang ada di depan persen. 39 ditambah 23 baru ditulis persennya, maka hasilnya adalah 62%. Ya. 39 ditambah 23 ini 62, baru persennya kita tulis. Nah, bagaimana jika soalnya ini ada 3,5%, itu artinya per 100, maka 3,5 ini kita kalikan 100. Hasilnya yaitu 350% ditambah 40%. Maka hasilnya 390%. Demikian anak-anak penjelasan Bu Mala tentang penjumlahan pecahan. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal-soal di bawah ini dengan cara yang tepat. Setelah dikerjakan, nanti silahkan dikirim ke Bu Mala. Demikian penjelasan dari Bu Mala tentang penjumlahan pecahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.